Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Pak Denny. Apakah ini tadi sudah menunggu lama di sini? Nggak terlalu sih Pak, ya sekitar 5 menitan. Makasih ya Pak sudah mau menyempatkan waktu buat saya. Oh, jadi belum lama ya. Belum. Kayaknya kita ngobrolnya enak di sini atau di tempat lain ya? Kalau Kalau misalnya iya di mana ya Pak enaknya? iya, di mana ya Bu? Kita Kalau ngobrol di iya di mana Pak? perpus bagaimana Ibu? Boleh. Mungkin kalau di perpus tempatnya lebih nyaman. Oke, baik Ya. Bu. Mari kita pindah ke perpustakaan. Silakan duduk Bu Ajeng. Iya Pak. Terima kasih. Ya, ini sambil saya tadi nyempetkan bawa minum juga biar kita Waduh. ngobrolnya lebih santai ya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih. Monggo kalau mau diminum dulu, mungkin Iya, tadi nunggunya lama ini. Ya. tidak Pak, nanti saja sambil ngobrol. Makasih. Baik Bu Ajeng, kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah baik Pak, ya agak sedikit pusing, bingung gitu. Makanya saya minta Waduh, iya. gitu. Ya. Oh, jadi ini tadi jenengan minta janjian bertemu, ternyata ada hubungannya dengan kepusingannya ini ya? Ya, kan kalau mungkin nanti pada saat setelah di coach Pak Denny, saya jadi lebih fresh gitu mungkin Pak. Jadi saya minta Pak Denny untuk coaching saya gitu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, ada permasalahan apa Ibu Ajeng? Iya ini Pak masalah ada kegiatan apa rencana aksi karya, gelar karya gitu Pak di sekolah. Kan saya kebetulan koordinatornya gitu. Jadi sebenarnya saya sudah punya rencana untuk gelar karya itu. Nah, kemarin sudah konsultasi sama Ibu Kepala Sekolah. Ternyata Ibu Kepala Sekolahnya itu kepinginnya itu ada kegiatan sosialisasi di dalam gelar karya itu. Padahal tempatnya tidak memungkinkan. Baik, jadi kira-kira masalahnya adalah tempat untuk sosialisasi. Iya. Menurut jenengan ada masalah yang lain terkait sosialisasi ini, Bu? Iya, tempat itu tadi sih Pak sama waktunya. Karena kan saya agak bingung juga ngatur waktunya nanti. Misalnya gini Pak, pada saat gelar karya tiba-tiba ada kegiatan sosialisasi, padahal di rencana awal itu tidak ada gitu. Nanti kan takutnya kegiatan intinya terganggu gitu Pak. Kemudian tempatnya juga tidak memungkinkan karena kalau untuk mengadakan sosialisasi di tengah-tengah acara gelar karya itu kan gelar karya sendiri itu kan sudah memakan banyak tempat gitu Pak. Kalau ada sosialisasi juga nanti di mana tempatnya gitu. Oke, jadi selain masalah tempat, Iya, waktunya Wajeng juga ada masalah waktu. iya. Kira-kira kalau dimasukkan ke dalam rencana awalnya Bu Ajeng itu, kira-kira ada yang terganggu tidak untuk kegiatan yang lain? Sebenarnya iya sih Pak. Jadi di dalam gelar karya itu kan saya sudah siapkan
kayak pemutaran film gitu, Pak. Jadi ada kayak selayang pandang, tentang persiapan proyek gelar karya ini selama 1 tahun. Jadi kan gelar karya ini tidak ujug-ujug ada, tidak serta-merta ada, tapi sudah dipersiapkan selama 1 tahun. Nah, itu rencananya pada saat di awal gelar karya itu saya putarkan selayang pandangnya, persiapannya itu. Nah, jadi orang tua nanti sambil menikmati bazar di gelar karya juga, melihat bagaimana putra-putrinya itu mempersiapkan gelar karya ini, gitu. Nah, Oh, nanti rencana lanjut saya ya. itu ya rencana saya nanti, sosialisasinya itu setelah, itu tadi selayang pandang kalau memang kepala sekolah menginginkan ada sosialisasi. Nah, itu nanti tempatnya juga, tempat dan waktunya, karena nanti jadi terlalu lama waktunya, kemudian tempatnya juga bagaimana, karena kalau selayang pandang itu kan biasanya dinikmati sambil orang tua itu keliling di bazar gitu, Pak. Nah, kalau ada sosialisasi berarti kan harus ada tempat untuk duduk gitu. Baik baik, jadi seperti itu ya. Jadi Bu Ajeng sudah punya rencana awal Ya. untuk mempersiapkan semuanya, termasuk dengan pemutaran film dan penempatan posisi atau, lokasinya. Iya iya. Nah, itu kan rencana awalnya. Iya. Kemudian ada usul atau pendapat dari Ibu Kepala Sekolah, kira-kira sosialisasi itu kita cari hal yang baik dari sosialisasi itu. Kalau, dimasukkan ya kita memaksa ya mungkin kira-kira kalau menurut Bu Ajeng, hal yang fokus atau hal baiknya dari sosialisasi ini bagaimana menurut Bu Ajeng untuk memasukkan sosialisasi ini ke dalam project, rencana awalnya dari Bu Ajeng? Berarti kan ada rencana yang lain. Iya, harus ada backup plan ya, Pak, ya. Plan B, rencana B, rencana kedua, rencana cadangan ya. Iya Jadi iya. ya sebenarnya kalau dari himbauan kepala sekolah itu, wali murid atau orang tua itu menyaksikan, gelar karya, terus kemudian, wali murid juga akan tahu hasil produk anak-anak itu selama mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian sosialisasinya ini apa ya, dimasukkan itu karena sejak ibu kepala sekolah ini ada, kan ini kepala sekolahnya baru ada apa ya maksudnya, baru gitu loh, Pak. Jadi Baru kayaknya di iya sekolah ini iya, ya. ingin sosialisasi gitu, Pak. Nah ini juga plan B-nya itu nanti ada 2 tempat, Pak. Jadi kayak ada 2 space tapi ada junction-nya, ada penghubungnya gitu, Pak. Tapi ini masih plan B saya. Jadi misalnya disosialisasi di tempat yang kanan gitu, nanti bazarnya di tempat yang kiri tapi ada junction, ada penghubungnya. Tapi belum saya konsultasikan sama ibu kepala sekolah gitu. Belum konsultasi lagi. Berarti kalau kita ambil sisi positifnya, kemudian dari rencana atau rancangan yang Ibu terkait masalah tempat tadi yang Bu Ajeng sampaikan, kemudian masalah waktu, kalau kita ambil sisi positifnya, berarti, ada peluang untuk sosialisasi ini bisa dimasukkan ya, Bu, ya? Iya, bisa, Pak. Itu kan kalau misalnya tetap
kepala sekolah tetap menghendaki ada sosialisasi, ya itu tadi akhirnya plan B-nya seperti itu tadi. Atau bisa Oke. saja produknya anak-anak itu, bazarnya itu diletakkan di lapangan basket, Baik. kemudian sosialisasinya di indoor. Jadi sudah ada beberapa rencana, tapi belum sempat konsultasi juga, mau diskusi dulu sama teman-teman di tim, sama koordinator lain, enaknya bagaimana, sebelum konsultasi dengan kepala sekolah, gitu. Oke. Baik, jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Ajeng, kira-kira dari rencananya tadi dan rencana yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, itu ada kemungkinan enggak bisa dipadukan? Bisa ada kemungkinan gitu Pak, kalau misalnya nanti sudah disetujui oleh kepala sekolah terkait plan B-nya, itu bisa dipadukan Pak, jadi bisa jalan dua-duanya. Bazarnya bisa, sosialisasinya bisa. Tapi kan ini juga terkait dengan anggaran Pak, jadi kalau misalnya ada 2 kegiatan otomatis anggarannya juga membengkak gitu. Ada 2 kegiatan yang bersamaan. Nah, ini juga perlu dikonsultasikan dengan kepala sekolah, dan ini juga saya kan melibatkan anak-anak. Ini agak bingung juga saya, gimana kalau misalnya orang tuanya ikut sosialisasi, anak-anaknya gimana yang ada di bazar, karena mereka juga terlibat gitu. Itu juga masih belum dikonsultasikan lagi sama kepala sekolah. Oke, baik Bu Ajeng. Nah, dari yang sudah disampaikan Bu Ajeng, ternyata Bu Ajeng ini sudah punya gambaran yang sistematis, mulai dari rencana awal hingga berubah menjadi rencana yang baru atau plan B yang tadi disampaikan. Kemudian untuk yang dilibatkan juga sudah lengkap. Ini bagus sekali. Tinggal nanti menurut saya bagaimana Bu Ajeng bisa mengeksekusinya. Bagaimana kemudian masalah anak ini mungkin bisa memberikan sedikit usul ya. Bagaimana anak-anak nanti bisa terlibat, atau menurut Bu Ajeng bagaimana nggih? Iya, ini Dari plan B rencananya nanti hari apa ya, kalau sudah kesepakatan dengan teman-teman, kita akan menghadap ke kepala sekolah untuk konsultasi. Kalau sudah di ACC semua terkait tempat, anggaran dan sebagainya, saya akan mengajak anak-anak untuk ketemu dulu Pak, ngobrol dulu gitu. Bagaimana kalau jadwalnya kan anak-anak yang bikin jadwal juga anak-anak sendiri gitu. Nah, kira-kira nanti apa yang perlu ditambahkan oleh anak-anak gitu-gitu. Jadi pertama itu kita harus buat jadwal dulu. Anak-anak dilibatkan membuat jadwal, kemudian proposal juga. Kalau itu sudah di ACC semua Pak ya. Jadi proposal, kemudian biar kepala sekolah juga tahu tujuannya kegiatan ini apa. Jadi biar bisa dibuat acuan untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya, karena ini kan kegiatan baru Pak, kegiatan perdana. Kemudian juga nanti melibatkan anak-anak juga untuk dokumentasi, kemudian guru-guru lain juga harus terlibat juga, memberikan refleksi bagaimana yang sebaiknya ditiadakan, apa yang perlu ditambahkan, begitu. Oke, berarti nanti kalau dari yang disampaikan ternyata ada keterlibatan anak-anak dalam kepanitiaan tadi ya. Anak-anak ternyata dilibatkan juga untuk mensukseskan rencana dari
tadi juga disampaikan ada kepanitiaan ya, Bu Ajeng dari siswa Ya. yang nantinya akan membantu pelaksanaan dari kegiatan yang bisa disampaikan Bu Ajeng. Rencana aksi yang lain kira-kira untuk pengeksekusinya gimana ya, untuk menurut Bu Ajeng nanti? Apa ya Pak ya? Rencana eksekusi selanjutnya itu tadi Pak, karena semuanya sudah berjalan dengan lancar gitu ya, tinggal menjadikan hal ini acuan untuk kelas berikutnya, untuk tahun berikutnya gitu Pak. Itu rencana eksekusinya, jadi nanti mungkin bisa jadi acuan atau panduan untuk kegiatan-kegiatan yang sama seperti itu di kelas berikutnya atau tahun berikutnya gitu. Tadi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Ajeng, untuk kegiatan-kegiatan proyek yang mau dilaksanakan melibatkan dengan kelas 7, kelas 8 ya, dan mungkin nanti bertambah menjadi kelas 9 ya. Kemudian sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ajeng yang sampai saat ini kira-kira? Masih itu tadi, masih membuat plan B-nya itu dulu Pak, sampai saat ini. Karena ada kemauan kepala sekolah tadi untuk sosialisasi, karena belum sempat koordinasi lagi dengan kepala sekolah. Tapi sebelum membuat plan B, saya sudah ada plan A-nya itu sudah meminta anak-anak untuk membuat jadwal, membuat proposal gitu Pak. Jadi sampai hari ini itu sudah jadi jadwal, sudah jadi rundown, sudah jadi proposal gitu Pak. Tapi kemudian kan harus ada plan B karena ada permintaan dari kepala sekolah itu. Gitu. Oke. Rencana sudah, pembagian tugas atau untuk tanggung jawabnya juga sudah. Kemudian Bu Ajeng juga memiliki rencana untuk membuat komitmen dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ajeng ya kan. Kira-kira menurut Bu Ajeng apa yang Bu Ajeng rasakan saat ini setelah menyampaikan semua rencana aksi dan membeberkannya dalam sesi coaching ini? Iya Pak, setelah ada sesi coaching ini saya kok jadi semakin semakin terbuka gitu, semakin lega. Awalnya saya bingung dengan kegiatan ini bagaimana nanti terusannya. Tapi setelah sesi coaching ini saya jadi punya plan B. Jadi akhirnya saya bisa memasukkan kegiatan yang awalnya tidak ada menjadi bisa dimasukkan karena dari hasil coachingnya Pak Denny ini. Jadi saya sedikit lega, sedikit plong gitu ya, nggak sedikit Pak, plong karena akhirnya ternyata saya bisa menemukan plan B setelah berdiskusi dengan Pak Denny gitu. Oke, baik Bu Ajeng. Kira-kira nanti setelah
sesi ini ya, mungkin kita perlu untuk melakukan pertemuan lagi terkait tindak lanjut yang sudah Bu Ajeng rencanakan tadi. Sehingga nanti mungkin akan ada persiapan yang lebih matang lagi terkait rencana atau plan B yang sudah Bu Ajeng jalankan nanti. Jadi kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi Bu Ajeng untuk mendiskusikan tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah Bu Ajeng rencanakan tadi? Iya. Mungkin setelah saya bertemu dengan kepala sekolah, Pak, ya, saya rencanakan bertemu dengan kepala sekolah itu hari Kamis. Mungkin nanti diskusi sama Pak Denny-nya hari Sabtu begitu, Pak. Oke, setelah diskusi mungkin dengan koordinator-koordinator juga kan nggih, Bu Ajeng, Iya, tidak hanya kepala iya. sekolah. Iya, Tadi Bu betul. Ajeng juga nyampaikan ada koordinator-koordinator yang lain, Iya. juga termasuk di dalamnya mungkin ada kepanitiaan dari Iya, siswa tadi sudah betul, disampaikan ya. dari Bu Ajeng ya. Bisa diajak diskusi kembali. Mungkin setelah itu kita lanjutkan sehingga nanti ketika melaksanakan kegiatan mungkin Bu Ajeng merasa akan lebih siap, lebih lebih rileks Iya. lagi sehingga tidak merasa galau seperti tadi, Bu Iya, betul, Ajeng. Pak, iya. Sekarang lebih plong, sudah Baik. tidak galau lagi. Baik, Terima Bu kasih, Pak Ajeng. Denny. Baik, terima kasih sama-sama, Bu Iya, Ajeng. terima kasih, Monggo Pak. diminum dulu, Bu Ajeng, Iya iya, sambil Pak, terima kasih. kalau begitu sesi ini kita bisa akhiri ya Bu Ajeng. Ya, terima Kita kasih, Pak. lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya yang sudah Bu Ajeng rencanakan atau kita bahas tadi. Terima Siap. kasih Bu Ajeng. Iya, terima kasih Pak Denny. Oke. Oke, langsung saya sampaikan ya. Jadi selama proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, sudah dalam kondisi rileks. Kemudian mungkin yang perlu ditingkatkan itu tadi sama dengan sesi latihan kemarin karena latihannya juga baru sekali. Jadi mungkin harus lebih banyak latihan lagi. Kemudian sudah Pak Denny sudah dalam kondisi presence, sudah dalam kondisi hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi menurut saya Pak Denny sudah menjadi coach yang baik dan melalui alur Tirta. Itu sudah Pak Denny. Baik, terima kasih. Untuk alurnya apa sudah? Alurnya sudah. Kan semua. menurut Pak C kan tidak harus urut. Oh, oke. Iya, kemarin pada saat latihan kan tidak harus urut Tirta gitu. Terima kasih Bu Ajeng. Ya, sama. Mungkin saya nanti juga harus berlatih lagi. Sama.